Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyudi dalam channel Joka Joka. Nah, seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwa saat ini, episode ini saya akan bahas tentang Masjid Qiblatain. Kenapa kita bahas Masjid Qiblatain? Karena Masjid Qiblatain ini adalah masjid yang merupakan masjid yang sangat bersejarah di dalam Islam, guys. Nah, langsung saja kita bahas bahwa Masjid Qiblatain itu yang artinya memiliki dua kiblat, guys. Qiblatain dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesianya adalah dua kiblat. Masjid ini adalah salah satu masjid yang terkenal di Madinah. Masjid ini mula-mula dikenal dengan nama Masjid Bani Salama, guys. Karena masjid ini dibangun di atas bekas rumah Bani Salama. Letaknya di tepi jalan menuju kampus Universitas Madinah, di dekat Istana Raja kejurusan Wadi Akik, atau di atas sebuah bukit kecil di utara Harra Wabra Madinah, guys. Nah, mengenai sejarah sendiri dari nama Qiblatain itu ada cerita yang unik, guys. Langsung saja kita bahas selengkapnya. Alright, jadi pada masa permulaan Islam, orang melakukan sholat dengan kiblat ke arah Baitul Maqdis, guys. Nama Baitul Maqdis itu sendiri adalah Masjidil Aqsa. Jadi kalau kalian misalkan belum lihat episode tentang Masjidil Aqsa, kalian bisa lihat di episode sebelumnya, guys. Nah, selanjutnya Masjidil Aqsa ini berada di Yerusalem, Palestina. Baru belakangan turun wahyu kepada Rasulullah SAW untuk memindahkan kiblat ke arah Masjidil Haram di Mekah, guys. Peristiwa itu terjadi pada tahun kedua Hijriyah, hari Senin bulan Rajab waktu zuhur di Masjid Bani Salama ini. Ketika itu Rasulullah SAW tengah salat dan menghadap ke arah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Di tengah salat itu tiba-tiba turunlah wahyu surah Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat, dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, setelah turunnya ayat tersebut, berkata seorang dari Bani Salama, "Ketahuilah, sesungguhnya kiblat telah diganti." Maka mereka berpaling sebagaimana mereka menghadap kiblat dan kemudian meneruskan dengan memindahkan arah kiblat menghadap ke Masjidil Haram, guys. Merujuk pada peristiwa tersebut, lalu masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain, yang artinya masjid berkiblat dua, guys. Masjid Qiblatain itu sendiri telah mengalami beberapa renovasi, guys. Pada tahun 1987, pemerintah kerajaan Arab Saudi di bawah Raja Fahad melakukan perluasan, renovasi, dan pembangunan konstruksi baru, tetapi tidak menghilangkan ciri khas masjid tersebut. Kini bangunan Masjid Qiblatain memang memiliki dua arah mihrab yang menonjol, arah Makkah dan Palestina yang umumnya digunakan oleh imam sholat. Namun setelah direnovasi oleh pemerintah Arab Saudi dengan hanya memfokuskan satu mihrab yang menghadap ke Ka'bah, guys, yang ada di Mekah, dan meminimalisir mihrab yang menghadap ke Yerusalem, Palestina, guys. Ruang mihrab mengadopsi geometri ortogonal, kaku, dan simetri yang ditekankan dengan menggunakan menara kembar dan kubah kembar. Kubah utama
bentuk yang menunjukkan arah kiblat yang benar, dan kubah kedua adalah palsu dan dijadikan sebagai pengingat sejarah saja. Ada garis silang kecil yang menunjukkan transisi perpindahan arah. Di bawahnya terdapat replika mihrab tua yang menyerupai ruang bawah kubah batu di Yerusalem, bernuansa tradisional guys. Sebelumnya Sultan Sulaiman telah memugarnya pada tahun 893 Hijriah atau 1543 Masehi. Berdasarkan dari sejarah tersebut, maka masjid ini merupakan salah satu tempat ziarah yang biasa dikunjungi jemaah haji dan umrah dari seluruh dunia guys. Nah, kalian sudah tahu kan kenapa masjid ini memiliki dua kiblat? Yep. Jadi langsung saja saya akan pamit and see you again in the next journey.